Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran online Matematika Peminatan kelas 10 MIPA semester genap. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang vektor. Silakan pelajari materi yang Ibu berikan di video ini. Pada video ini, materi yang dipelajari adalah pengertian vektor, notasi vektor, vektor di koordinat bidang atau R2, vektor di koordinat ruang atau R3, dan vektor posisi. Kita mulai dengan pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai panjang dan arah. Kita dapat menggambarkannya sebagai ruas garis berarah, seperti gambar di bawah ini. Anak panah menyatakan arah vektor, sedangkan panjang ruas garis menyatakan panjang vektor. Kemudian, misalnya ada suatu vektor AB, titik A adalah titik pangkal vektor, sedangkan titik B adalah titik ujung vektor. Maka, vektor ini dinamakan vektor AB. Kemudian berikutnya notasi vektor. Beberapa cara penulisan notasi vektor adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan dua huruf kapital yang di atasnya ada ruas garis. 2. Menggunakan dua huruf kapital yang di atasnya ada anak panah. 3. Menggunakan huruf kecil yang di atasnya ada ruas garis. 4. Menggunakan huruf kecil yang di atasnya ada anak panah. 5. Menggunakan huruf kecil yang bergaris bawah. 6. Menggunakan huruf kecil yang ditebalkan. Materi selanjutnya, vektor di koordinat bidang atau R2. Notasi vektor di R2 adalah dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara tegak atau mendatar. Bilangan pertama menyatakan komponen X yang arahnya ke kanan positif atau ke kiri negatif. Sedangkan bilangan kedua menyatakan komponen Y yang arahnya ke atas positif atau ke bawah negatif. Perhatikan contoh gambar ruas garis berarah di dalam kotak. Titik awalnya adalah titik A dan titik ujungnya adalah titik B. Maka vektor tersebut dinamakan vektor AB. Ke kanan ada 8 satuan dan ke atas ada 4 satuan. Maka vektor AB dituliskan dalam bentuk vektor kolom, yaitu secara tegak, atau vektor baris, yaitu secara mendatar. Selanjutnya, vektor di koordinat ruang atau R3. Notasi vektor di R3 adalah dinyatakan dengan 3 bilangan yang dituliskan secara tegak atau mendatar. Bilangan pertama menyatakan komponen X, bilangan kedua menyatakan komponen Y, dan bilangan ketiga menyatakan komponen Z. Perhatikan gambar di samping. Terlihat koordinat ruang. Vektor OA bergerak ke depan 2 satuan, ke kanan 4 satuan, dan ke atas 4 satuan. Maka vektor OA di R3 dapat dituliskan dalam vektor kolom, yaitu secara tegak, atau vektor baris, yaitu secara mendatar. Kemudian materi berikutnya, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui titik P 3,4.
Vektor posisi titik P berpangkal pada titik O, yaitu titik pusat koordinat dan berujung pada titik P. Jika koordinat titik P 3,4, maka vektor posisi dapat dinyatakan sebagai berikut, atau bisa dituliskan dalam bentuk huruf kecil seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya, vektor posisi di R3. Vektor posisi di P berpangkal pada titik O, yaitu titik pusat koordinat dan berujung pada titik P. Jika koordinat titik P 2,4,4, maka vektor posisinya adalah vektor OP yang dapat dinyatakan dalam bentuk vektor kolom atau vektor baris. Sehingga vektor posisi titik P dituliskan dengan huruf kecil sebagai berikut, dapat dituliskan dalam bentuk vektor kolom atau vektor baris. Kemudian, dalam sistem koordinat kartesius, sebarang vektor yang bertitik pangkal di titik A dan berujung di titik B disebut vektor sembarang. Perhatikan gambar di bawah ini, diperoleh vektor OA ditambah vektor AB sama dengan vektor OB. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Secara umum dapat dinyatakan bahwa vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Untuk memahami materi ini, sekarang kita akan berlatih soal. Jika diketahui koordinat titik A min 2,5 dan koordinat titik B 4,3, tentukan vektor AB. Penyelesaiannya adalah, ingat bahwa vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Kita dapatkan vektor AB sama dengan vektor B kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom dan vektor A kita nyatakan juga dalam bentuk vektor kolom. Lalu kita dapatkan vektor AB sama dengan, caranya bilangan yang pertama 4 dikurangi min 2, bilangan yang kedua 3 dikurangi 5. Jadi vektor AB kita dapatkan bilangan pertama 6 dan bilangan kedua adalah min 2. Hal yang kedua adalah jika koordinat titik Q min 5,4,4 dan vektor QP adalah min 1, 2, 3. Tentukan koordinat titik P. Penyelesaiannya adalah, ingat bahwa vektor QP itu sama dengan vektor P dikurangi vektor Q. Kita nyatakan dalam bentuk vektor tegak atau vektor kolom seperti ini. Kemudian kita dapatkan vektor P sama dengan min 1 ditambah min 5, 2 ditambah 4, 3 ditambah 4. Vektor P sama dengan bilangan pertama min 6, bilangan kedua 6, bilangan ketiga adalah 7. Jadi koordinat titik P adalah min 6,6,7. Nah, demikian penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan tentang materi atau soal, kalian boleh bertanya dengan cara ketikkan pertanyaan itu pada kolom komentar. Selamat belajar dan tetap semangat ya.